Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Ini adalah chapter 1 ya, tentang cross section yang sudah kita bahas minggu lalu. Dan ini adalah kelanjutannya ya. Ini sebenarnya videonya Ibu bagi 2 karena setelah Ibu buat terlalu panjang. Jadi memakan waktu yang cukup lama untuk di-convert menjadi media film ya dari PPT, sehingga Ibu bagi 2. Nah, mari kita lanjutkan lagi. Baik, jadi dari sesi kita yang pertama ini ada pertanyaan nih ya, ada sekitar 4 pertanyaan ya. Jadi pertanyaan pertama, kenapa terjadi penurunan cross section ya? Jika terjadi penurunan cross section, grafiknya jarang. Nah, Ibu kurang paham juga dengan maksud pertanyaannya, tapi mungkin ya di daerah kuning di sini. Jadi mungkin pada cross section yang rendah, kenapa tidak ada grafik? Mungkin gitu ya. Lalu kenapa uranium 238 hanya bereaksi pada neutron energi tinggi? Nah, ini misalnya ya. Ini kan uranium 238 nih yang coklat nih, dia hanya mau bereaksi dengan neutron yang berenergi tinggi atau fast neutron. Lalu pada grafik cross section fusion, ini maksudnya mungkin fisi ya, terjadi pada 10 pangkat min 3 atau 10 pangkat min 2. Nah, ini juga Ibu belum paham ya, mungkin maksudnya 10 pangkat 3 atau 10 pangkat 2 ya, bukan minus ya. Lalu apa X di sini? Nah, gitu. Oke, mungkin Ibu akan jawab. Jadi X di sini itu adalah, kalau kita lihat dari gambar yang Ibu bagikan pada sesi pertama, X itu adalah ketebalan ya. Jadi ketebalan dari material yang akan ditembakkan dengan neutron ya. R itu adalah rate. Jadi nanti ada R aksen. R aksen itu sudah rate dibagi dengan luas area ya, kelajuan ya, kelajuan dari sebuah reaksi dibagi dengan ketebalannya dikalikan dengan intensitas ya, maka itu adalah cross sectionnya gitu ya. Oke, nah mungkin berhubungan dengan cross section ini ya, kenapa uranium hanya bereaksi dengan neutron cepat? Nah, ini sudah menjadi behave atau properti dari uranium, jadi kita tidak bisa pertanyakan. Seperti Ibu pernah cerita di kuliah fisika nuklir, misalnya, kenapa Ibu kulitnya coklat? Kenapa Ibu tidak putih seperti orang Cina, misalnya ya? Atau kenapa Ibu hidungnya pesek, gitu kan? Kenapa tidak mancung seperti orang India? Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang boleh dipertanyakan, tapi sebenarnya jawabannya mudah, bahwa itu adalah properti dari, atau itu adalah sifat dari yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada Ibu, gitu kan? Dari Allah kepada Ibu. Dan justru orang mungkin harus mencari sifat-sifat Ibu yang lain tuh apa, gitu kan, yang sudah diturunkan. Terutama itu sifat-sifat yang dasar ya, yang dasar yang sudah ada. Nah, begitu juga unsur seperti uranium 238, uranium 235. Mereka memiliki properti masing-masing. Dan properti-properti itu bisa ditemukan biasanya dengan melakukan sebuah eksperimen ya. Nah, jadi berdasarkan hasil eksperimen ditembakkanlah neutron dengan meningkatkan intensitas energinya ya, maka didapatkan cross section seperti grafik ini ya. Jadi grafik ini bukan semata-mata grafik kita buat saja, tapi ini hasil dari eksperimen gitu ya. Oke, bisa dipahami. Mungkin kalau belum, nanti bisa kita bahas lagi ya dalam pertemuan online melalui Zoom ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi Ibu tuliskan di sini bahwa sangat penting, it is important to store the cross section. Sangat penting untuk menyimpan hasil eksperimen ya, informasi cross section yang sudah didapatkan berdasarkan hasil eksperimen itu di dalam sebuah dataset. Ya, dalam sebuah library ya, atau sebuah coding ya, sebuah data yang nanti bisa dimanfaatkan untuk perhitungan-perhitungan di dalam sebuah mengevaluasi
peristiwa di dalam reaktor nuklir ya. Nah, biasanya nanti dataset tadi ya kita kenal di bidang nuklir ini biasanya ada namanya ENDF ya. ENDF itu adalah Evaluated Nuclear Data File. Nah, jadi nanti ENDF ini ya ada ya untuk mengkonsolidasi, untuk mengorganisasi ya, dan ya istilahnya memang untuk menyimpan data tersebut sehingga nanti akan mudah untuk digunakan, terutama untuk nuclear engineering ya, untuk orang-orang yang melakukan perhitungan dibilang nuclear engineering. Nah, jadi di sini ada beberapa dataset ya yang tersedia ya di dalam library sebuah komputer ya. Ada yang dikenal Cross Section Information Storage and Retrieval System ya. Ada ENDF atau Evaluated Nuclear Data File A dan B. Apa bedanya di antara ketiga tersebut ya? Untuk yang pertama itu berisi dari data-data yang masih mentah, unevaluated raw. Jadi datanya masih mentah dan belum dievaluasi. Artinya kebenarannya itu masih belum pasti. Jadi mungkin kalau eksperimen baru diulang sekali gitu ya, atau baru di-perform, baru dimulai preliminary data misalnya. Tapi untuk eksperimen sebuah nuklir walaupun baru sekali itu sangat berguna ya. Karena biasanya eksperimen nuklir itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan effort yang cukup besar ya, dibandingkan dengan eksperimen fisika dasar atau yang fisis lain yang mudah, yang bisa dilihat dengan mata tanpa bantuan apapun ya. Nah, eksperimen nuklir itu sangat berharga sehingga perlu kita simpan walaupun datanya masih belum dievaluasi ya. Lalu untuk yang ENDFA itu terdiri dari data-data yang sudah lengkap ataupun belum lengkap. Jadi ketika data tersebut soon as they available, jadi ketika ada ya langsung disimpan. Mungkin belum lengkap, mungkin energinya masih energi rendah misalnya, atau masih energi tinggi gitu ya, tapi langsung disimpan. Nah, tapi kalau yang di FBI ya, datanya sudah lengkap dan sudah terevaluasi. Artinya apa? Artinya ketika kita melakukan sebuah analisis, nanti data apa yang kita gunakan, nah itu mungkin bermanfaat ya untuk analisis berikutnya, bahwa kalau kita menggunakan data dari NDFB artinya hasil perhitungan kita bisa dipastikan cukup akurat gitu ya. Tapi kalau kita masih menggunakan dataset dari CSIHRS ini, berarti kemungkinan masih terjadi kesalahan karena datanya mungkin belum dievaluasi gitu ya. Nah, sebenarnya data-data set ini tidak terlepas dari ini saja. Ini karena buatan dari Amerika. Ada juga data-data yang sama yang dibuat oleh orang Eropa ataupun Uni Soviet. Ibu hanya ingin menunjukkan contoh saja ya, bukan maksud lain. Baik, kita lanjutkan lagi. Jadi ini ada sebuah notasi ya. Jadi biasanya ya ketika kita ingin nah, nanti kita dapatkan di sini ya. Kita hitung satu-satu ya, misalnya ini untuk fissile nucleus, misalnya di sini uranium 235 ya, kita tembakkan dengan neutron, menghasilkan barium dengan krom ditambah 3 N, lalu berapa energinya? Nah, kita hitung di sini nih ya. Nah, ini mass of reaktannya sekian. Jadi ini adalah massa dari uranium, ini massa dari 1 neutron, kita dapatkan 236 EMU ya. Lalu produknya ini untuk proton ya. Ini ini produknya, ini ada krom, ada bariumnya ya. Ini yang 90 berarti ini kromnya, ini bariumnya, ada 3 neutronnya, maka didapatkan 235 EMU. Lalu
kita memiliki mass defect-nya tadi, kita lihat selisih masanya, yaitu sekitar 0,235. Maka kita hitung energinya, itu kita kalikan dengan 931,5 MeV, maka dihasilkan sekitar 198,41 ya. Jadi ini cara menghitung bagaimana menghasilkan yang tadi Ibu sebut 200 MeV itu ya. Jadi kita hitung selisih masanya ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini untuk uranium 235 itu rata-rata ya semuanya itu dalam kisaran 200 ya. 200 MeV. Nah, di sini ada plus minus nih ya. Plus minus itu artinya nilainya itu averaging di antara ya. Plus 0,8 minus 0,8 gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini rata-rata untuk bahan baku thorium, uranium, plutonium ya, itu akan menghasilkan energi untuk satu kali reaksi sekitar 200 MeV ya. Oke, ini adalah neutron emission probabilities ya. Jadi produksi neutron ya dalam misalnya kita lihat di sini, ini ada yang bulat hitam ya, ini adalah untuk plutonium, uranium, ada Cm di sini ya, lalu sini yang bulat terbuka itu Cf, lalu ini kotak terbuka ada plutonium, ada uranium. Nah, ini adalah neutron yang dihasilkan. Di sini kita lihat nu itu adalah average number of neutron ya. Ini adalah average number of neutron. Jadi di sini distribusinya normal ya. Jadi pada rata-rata dihasilkan sekitar di sini ya, lalu nanti akan turun dan akan turun. Itu sekitar artinya nanti dia memiliki distribusi yang paling banyak itu adalah antara 2 sampai 3 ya. Di sini 2,2, 2,3, ini ada 3,8. Nanti produksi neutronnya itu averagingnya itu sekitar 2. Dan kalau kita lihat rata-rata di sini ya nilainya ya distribusi normal. Jadi jarang menghasilkan kurang dari 2 tadi atau lebih dari 2. Nah, ini probabilitasnya sangat rendah ya. Nanti ada dua istilah neutron, ada prompt neutron, ada delay neutron. Prompt itu artinya neutron yang dihasilkan langsung ya, ketika reaksi keluar neutron, itu adalah prompt neutron. Prompt langsung ya. Kalau delay, nah delay itu artinya menunggu waktu. Jadi ketika terjadi reaksi, neutronnya belum lahir, baru beberapa menit kemudian ya lahirlah neutron. Itu kita kenal sebagai delay neutron ya. Jadi banyak biasanya yang hari itu prompt neutron ya, tapi ada juga delay neutron. Itu sekitar kurang dari 1%. Dan ini berdampak kepada reaktivitas dari sebuah reaktor dai. Baik, kita lanjutkan lagi. Di dalam sebuah reaksi nuklir ya, reaksi nuklir itu bisa terjadi, diantaranya ada 2 kemungkinan ya. Yang pertama, reaksi itu terjadi dikarenakan kondisi yang spontan ya, terjadi perpecahan sebuah unsur yang terjadi dikarenakan konstan. Yang nanti dia menghasilkan sebuah peluruhan radioaktif ya, atau fission product. Atau reaksi tersebut terjadi dikarenakan adanya tumbukan antara nuklei ya, atau dengan sebuah partikel. Jadi 2 jenis, ada yang spontan, ada yang karena ditembak. Karena ditembakkan terjadi reaksi, atau dia memang tiba-tiba dia lepas, tiba-tiba dia membelah diri gitu ya, menjadi fission product gitu ya. Nah, jenis-jenis dari peluruhan radioaktif itu biasanya ada 4 macam ya. Di antaranya ada alfa ya, ada peluruhan alfa, ada peluruhan beta,
ada peluruhan gamma, dan juga bisa menghasilkan juga neutron ya, menghasilkan neutron. Nah, mungkin peluruhan-peluruhan ini nanti untuk yang belum ngambil fisika nuklir nanti akan dijelaskan lebih detail di fisika nuklir ya. Di sini Ibu hanya mengingatkan kembali ya. Kalau yang belum ambil mungkin nanti kita pelajari lagi di fisika nuklir ya. Oke. Nah, di sini Ibu ingin menjelaskan bahwa kita bisa menentukan sebuah konstanta ya, yang kita kenal sebagai lambda, yaitu konstanta peluruhan ya. Mungkin waktu itu ada pernah di fisika nuklir ya, ada yang pernah bertanya kenapa waktu paruh dia tuh sedikit, atau kenapa waktu paruhnya panjang gitu kan. Nah, Ibu ingatkan kembali, itu adalah sebuah properti ya, sebuah properti yang dimiliki oleh sebuah unsur ketika dia melakukan peluruhan ya. Nah, di sini bisa diturunkan secara matematis ya. Di sini kita kenal persamaan diferensial, di sini ada di N ya. Nah, jadi untuk mudahnya misalnya ya, untuk tritium ya. Tritium itu ya helium 3, dia akan menghasilkan beta minus. Nah, jadi waktu paruhnya itu adalah 12,3 tahun. Jadi tritium itu selama 12 tahun dia baru meluruh menjadi setengahnya. Lama sekali kan? Atau ada karbon 14, lebih lama lagi, 5730 baru dia akan berubah menjadi setengahnya. Nah, yang paling lama itu adalah uranium 235, itu sekitar 7 kali 10 pangkat 8. Nah, mungkin pernah dengar ya, ada deret uranium, deret plutonium. Nah, nanti mereka berakhirnya di lead ya. Nah, itu jadi lead itu adalah cucu-cucunya dari reaksi dari radioaktif ini ya. Jadi lama sekali, 7 sampai 10 pangkat 8 tahun baru dia setengahnya. Jadi kalau mau habis itu jadi dikalikan 2 saja ya, 10 pangkat 16 baru dia akan habis. Dan selama itu dia akan menghasilkan alpha dan gamma. Bayang sekali kalau kita dekat-dekat di situ ya. Kalau kita memiliki uranium yang radioaktif ya, 235 yang radioaktif, maka selama 10 pangkat 16 tahun dia akan selalu menghasilkan alpha dan gamma. Nah, kalau dibiarkan mungkin akhirnya kita bisa mati terkena radiasi ya. Oke, data ini bisa dilihat di IAEA TechDoc ya 619. Ini datanya dari September 1991 ya, sudah tersedia data ini ya. Ada Chrome ini untuk fission produknya ya. Jadi tadi chromium di sini ya, barium di sini. Jadi umurnya itu D itu D ya, 12 hari ya. Kalau chromium itu 10 tahun. Jadi selama 10 tahun dia radioaktif. Nah, jadi kalau kita ingin menunggu dia untuk tidak radioaktif, tunggu 10 tahun lagi, maka dia sudah aman, kita bawa kemana-mana tanpa perlu pelindung ya. Nah, jadi fission product inilah yang menjadi momok ya, yang ditakutkan dalam sebuah reaktor nuklir. Karena kan tadi uranium tadi itu kan akan memecah menjadi fission product. Jadi ini akan selalu dihasilkan ya. Kita kan ingin energinya, tapi ini yang kita kenal sebagai sampahnya, fission product. Sampah itu kan artinya kita tidak gunakan, karena xenon atau krom ketika ditembakkan dengan neutron dia tidak akan menghasilkan energi. Nah, jadi kan buat apa? Kita kan inginnya itu yang menghasilkan energi.